laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karenamu Muhammad, tak kuciptakan semesta raya ini. Ya. Terima kasih banyak waktu luang yang diberikan sama Gus. Semenjak kopi bareng yang Jumat lalu itu, saya cerita ke teman-teman bagaimana Gus dengan nyantainya bisa menjelaskan perihal apapun tentang agama dan ketasawufan itu. Terus teman-teman itu pertanyaan penasaran sehubungan dengan katanya Maulid sebentar lagi nih Gus. Itu teman menanyakan mengapa sih Maulid Nabi perlu dirayakan gitu. Karena ada beberapa yang beda pandangan begitu Gus. Ya. Maulid Nabi diadakan itu karena di hari itu semua makhluk kecuali bangsa manusia dan jin itu riyoyo, terutama malaikat, kemudian binatang-binatang, semua binatang, tumbuhan, dan matahari, bulan, bintang, cuaca, ini sungguh semuanya riyoyo, bersorak-sorai, bergembira menyambut kelahiran Nabi kita, karena mereka sudah tahu, terutama malaikat sudah tahu bahwa Allah akan mengutus Nabi terakhir yang bernama Muhammad atau Ahmad, dan kedatangannya itu memang ditunggu-tunggu oleh makhluk yang sudah tahu atau mendengar kabar itu, termasuk para rahib, pendeta, sing teman-teman itu mereka tahu melalui kitab suci sebelum Al-Quran, yaitu Injil, Taurat, Zabur. Termaktub di kitab-kitab suci sebelumnya bahwa akan ada Nabi akhir zaman. Kalau di kitab suci Injil, Taurat, Zabur, di sana tertulis namanya Ahmad, yang menyempurnakan ajaran para nabi sebelumnya, yang membawa rahmat bagi semesta raya. Itu yang diceritakan di takhrik waktu berdagang kemudian ketemu dengan rahib, oh ini tanda-tandanya, terus pulang dia. Pengakuan para saksi waktu itu, terangnya bulan lebih terang dari malam Nabi dilahirkan itu. Tanggal 12 itu mendekati purnama. Ya, mendekati purnama, 12 Rabiul Awal. Belum pernah seterang malam itu. Mengalahkan purnamanya sini yang tanggal 15 Gus ya. Di luar bulan itu. Ais. Di bulan Nabi lahir itu Masya Allah cerahnya, bening, celing, udara juga segar. Pohon-pohon yang lama mati mendadak menumbuhkan daun-dahan. Semua binatang-binatang yang sakit di hari lahirnya Nabi itu sehat semua. Banyak sekali riwayat yang menerangkan intinya semua makhluk selain bangsa manusia dan jin itu penuh sukacita. Maka tidak ada hari peringatan yang lebih tepat, yang lebih berkah dibandingkan memperingati hari lahirnya. Jadi peringatan ini dalam rangka rasa syukur. Ya, kita harus bersyukur dengan kelahirannya Nabi Muhammad itu. Bahkan rasa sukacita dari
seorang paman yang menentang Nabi, Abu Jahal pun mengurangi siksa di nerakanya gitu. Ya itu di antara bukan Abu Jahal tapi Abu Lahab yang paling terkenal pelit. Kok mendadak di hari itu setelah melihat wajah bayi Muhammad itu kok mendadak dermawan, memerdekakan budaknya yang paling disayangi, dimerdekakan saking senengi dan berbagi ya sedekah, padahal terkenal pelit dan jarang sekali bersedekah. Setelah menyaksikan melihat wajah Nabi kita, bayinya itu kok berubah sifatnya. Tapi cuma hari itu aja. Lumayan. Hubungan dengan Maulid Nabi itu kan biasanya di hari itu banyak dilantunkan sholawat-sholawat dengan berbagai macam versi. Mungkin apa tujuan dari pembacaan sholawat itu apa kira-kira? Ya menyambut kelahiran Nabi seakan-akan di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal itu. Pak, ada harapan-harapan dengan pembacaan sholawat? Oh ya tentu nomor satu ya syafaat Nabi. Harapan umat kepada Nabi yang utama ya syafaat beliau itu. Iya. Khususnya di hari tidak ada syafaat kecuali syafaat Nabi Muhammad dari kiamat nanti. Menyambung pertanyaan Cak Rohus, ada istilah mahalul qiyam, Ya. kemudian dilakukan dengan berdiri. Apa arti semua itu, Bos? Ya penghormatan, kita menghormat, menjunjung, memuliakan orang yang paling mulia, yang paling suci, serba paling dicintai oleh Allah adalah Nabi kita Muhammad. Tentang makhluk qiyam sini itu apa esensinya? Ya menyanjung-nyanjung Nabi, Oh, memuji-muji Nabi. memang Nabi memperbolehkan umatnya untuk menyanjung-nyanjung beliau. Oh, ya secara Ada landasan. Oh ya ada. Itu gimana? Ada pertanyaan seperti itu. Itu di zaman waktu di Madinah Nabi pernah melarang. Nah itu. Janganlah kalian menghormatiku seperti orang-orang ajam menghormati para rajanya. Tapi berulang kali Nabi melarang begitu. Namun ada salah satu sahabatnya yang bernama Hasan bin Thabit. Ini sekretaris Nabi, itu penyair Nabi yang dibuatkan mimbar khusus karena orang Arab kan suka syair, suka syair. Hasan bin Thabit ini penyair spontan. Nabi berkhutbah bla 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 terus disyairkan, disusun lagi dengan syair itu orang-orang Arab itu senang. Nah, dibuatkan mimbar khusus, kemudian Hasan bin Thabit biasa bersyair dari yang disabdakan Nabi. Nah ini setelah Nabi melarang, janganlah kalian menghormatiku seperti kaum ajam menghormati rajanya. Lah kok Hasan bin Thabit ini berdiri Spontan gitu. Iya. Yang lain nggak berani karena Nabi ngelarang. Nah, ini berdiri. Sehingga Nabi menjadi heran terus bertanya, "Ya Hasan, tidakkah engkau tahu bahwa aku melarangmu menghormatiku seperti bangsa ajam menghormati rajanya?" Hasan bin Thabit menjawab, "Saya tahu ya Rasulullah. Izinkan saya mengutarakan landasan atau alasan saya." Penasaran Nabi, "Oh iya, silahkan." Ya, menyusun syair ini. Oh, yes. Menyusun syair intinya, bodoh, jangan mengaku berakal kalau ada orang mulia yang wajib dimuliakan, dihormati, kok
kedatangan orang mulia itu kok kita tidak menghormatinya dengan berdiri. Intinya gitu. Nah, belum selesai ini syair yang dibacakan ini. Yang pertama nyaut, maksudnya Hasan bin Sabit ini Umar bin Khattab. Segera menyusul Umar bin Khattab ngajak. Lantas semua sahabat mengikuti berdiri. Nah, setelah Hasan bin Sabit mengemukakan alasannya begitu, Nabi senyum-senyum. Senyum-senyum, nggak melarang lagi. Artinya begini, jangan ikut-ikutan. Lah nek taklid buta nang bangsa asing menghormati raja, aku mau. Tapi nek duwe hujjah balighah, alasan sing kuat sing itu berdasarkan keyakinan sendiri yang ditafakuri, ya bagus. Gak tiron-tiron. Bedanya bukan beda tipis, beda tebal. Kalau dari sini ada alasan. Hasan bin Sabit tidak meniru bangsa asing ini Romawi atau Yunani atau anu. Tidak meniru, tapi punya alasan sendiri, yaitu cara Jawa ini. Mboten saged kula Kanjeng Nabi. Nalika panjenengan rawuh kula mboten ngurmati kalih ngajeng niku kaya mboten wejo kula mboten saged. Kula nyuwun sepunten nyuwun izin. Nek dijawabno ngono. Itu panggilan hati, bukan meniru-niru. Dan setelah Hasan bin Sabit mengungkapkan pendapat atau alasannya menghormatinya dengan berdiri itu begitu tadi, Nabi diam terus enggak melarang. Setelah itu dan seterusnya, setiap Nabi datang dihormati dengan berdiri. Lihat dari sudut lain, Nabi tidak pernah meminta dihormati. Tidak pernah minta, hormatilah aku ketika enggak mungkin. Dari lahirnya Nabi Muhammad sudah nampak rahmat yang dibawanya gitu. Dari yang sakit jadi sembuh, yang tadinya bulan belum pernah cerah itu sangat nampak bahwa Nabi Muhammad itu membawa rahmat bagi alam semesta. Bagi seluruh alam. Umat Islam, berarti yang lainnya semua. Tidak hanya umat manusia, tapi sak jin-jine, sak kewane, sak tanduran, sak kewabeh. Seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Karena Allah menciptakan semesta raya berikut isinya ini, ya karena kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karenamu Muhammad, tak kuciptakan semesta raya ini.